Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Ramadan rahimakumullah. Jumpa lagi kita dalam kajian Ramadan, dan kali ini masih dengan tema lawas samawa. Pada beberapa usulan yang masuk ke kami dari penonton atau netizen bahwa kajian tentang lawas agar bisa ditambah frekuensinya, sehingga kami memutuskan untuk membuat dalam beberapa episode. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan para pemirsa agar terbangun pemahaman yang cukup dan komprehensif tentang lawas samawa. Hadirin sekalian, lawas samawa sebagai karya sastra lisan yang dimiliki sebagai kekayaan budaya masyarakat Samawa merupakan sebuah nilai kesusastraan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Samawa yang bersumber dari bahasa daerah. Oleh karena itu, lawas samawa sesungguhnya adalah bahasa daerah yang memiliki kasta tertinggi dalam sistematika penyusunannya, memiliki nilai sastra yang luar biasa dan disusun dengan kaidah-kaidah tertentu. Karena itulah lawas sebagai sebuah karya sastra memiliki kaidah-kaidah penulisan atau pengucapan. Di antaranya adalah, pertama, lawas samawa mesti berbahasa daerah Samawa. Yang kedua, setiap satu bait mestinya terdiri dari 3 baris. Boleh lebih dari 3 baris untuk memperkuat arti atau makna pada baris berikutnya atau pada tujuan lawas itu sendiri. Dan jumlah baris dalam lawas yang lebih dari 3 cenderung kita temukan pada lagu-lagu daerah atau karya-karya mutakhir tentang lawas yang relatif keluar dari pakem lama, yaitu terdiri dari 1 bait 3 baris. Kemudian pakem yang sangat diharuskan adalah dalam penulisan lawas dia mesti terdiri dari 8 suku kata setiap barisnya. Sebab kalau kurang dari 8 atau lebih, maka pengucapannya menjadi ganjil, tidak indah, dan cenderung akan merepotkan dalam hal pembagian suku kata maupun dalam mengayunkannya sebagai sebuah larik-larik yang indah pada akhirnya. Hadirin sekalian, karena lawas adalah bahasa pilihan, maka tentunya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam membuat lawas itu adalah bahasa yang memiliki makna yang luar biasa dalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahasa lawas kadangkala juga menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Atau orang Sumbawa kadang-kadang berbicara sesamanya dengan menggunakan bahasa yang terformat seperti lawas, terdiri dari 3 baris dan 8 suku kata. Bahwa itu kemudian dapat dikategorikan sebagai lawas, karena pada fungsi sesungguhnya lawas juga adalah media komunikasi sebagai bahasa pengantar dalam membangun komunikasi atau berinteraksi. Karena itu, pada nilai kesusastraan yang lebih tinggi, tentunya karya-karya lawas akan kita jumpai pada lawas-lawas yang memiliki kedalaman makna. Salah satu contoh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanda Madya Yakobsen pada lawas Tanjung Munangis. Lawasnya berbunyi seperti ini. Kumenong si sengu sia ling foto Tanjung Munangis, ku pendi onang kukemi. Lawas ini mengandung arti, duhai ku dengar jua gema sedu sedan yang engkau tangisi, dan di ujung tanjung itu engkau menangis pilu
hatiku menjadi iba, prihatin. Tetapi apalah daya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Itulah makna yang tersirat dalam lawas Kumenong si Sengusia, ling putu Tanjung Munangis, kupendi onang kukemik. Hadirin sekalian, bahwa memang kita menemukan kesulitan dalam mencari kalimat sastra atas pesona lawas Tanjung Menangis itu. Karenanya tentu lawas ini tercipta karena kepiawaian dalam menempatkan kata dalam mengartikan lawas, maka seharusnya seindah makna lawas yang dimaksudkan oleh penulis lawas. Karena itu, kemampuan menulis atau memilih kata tentu menggunakan referensi yang cukup, perbendaharaan yang banyak, serta kemampuan berimajinasi yang tinggi. Kemudian ada pula lawas tentang masa lampau yang dituliskan seperti ini. Ini asbabun nusulnya oleh Kandamadya Jakobsen tertulis seperti ini. Ketika pada masa sulit dahulu dan orang-orang Moyo di Paruso membawa jualannya ke Sumbawa Besar dengan menggunakan kuda dan persiapannya sepanjang malam, dan hampir di setiap rumah dilaksanakan persiapan menuju ke Sumbawa untuk pergi berjualan membawa hasil bumi dan lain sebagainya. Nah, kakak-kakak atau saudara-saudara kadangkala menggunakan lawas ini dalam menindakbobokkan adik-adiknya, seolah-olah bercerita seperti ini. Lalu ina kusamawa ngentang sapetang ling ola pantu bulan bemerara. Lawas ini pun memiliki makna yang sangat mendalam. Kalau kita terjemahkan secara letter, bisa saja berbunyi seperti ini. Bunda pun telah menapak pergi ke kota, dan perjalanannya sepanjang malam. Kemudian sembari menatap rembulan dalam perih pedihnya kehidupan. Lawas ini memberi isyarat bahwa perjuangan hidup masyarakat Sumbawa pada masa itu luar biasa. Untuk bisa menjual hasil bumi, mereka berjalan kaki sepanjang malam untuk bisa mencapai ibu kota untuk menjual hasil buminya dan kemudian pulang dalam waktu yang panjang, sehingga butuh kesabaran terutama anak-anak untuk menunggu orang tuanya kembali dari pasar membawa hasil jualan. Oleh karenanya, memilih kata di dalam menulis lawas adalah sebuah upaya yang luar biasa. Tetapi pada bentuk lain, kita juga menemukan lawas yang berisikan semacam cerita atas sebuah peristiwa. Nah, salah satu contoh ini lawas yang ditulis oleh Abang Dedi Damhuji. Beliau menulis lawas seperti ini. Nosoda sama tu syukur, kapa jatu tau dunung, pina waduk nonda sama. Waduk rea tapang mama, tangku ai lampas pasan, ai linu rena senang. Sai sate hibur diri, datanglah ke waduk mama, pantu aris saling bimi, pantu aris saling lami. Hadirin sekalian, ini lawas ditulis atas sebuah peristiwa sebagai hikmah dari berdirinya sebuah bendungan yang sekarang ini kita kenal dengan Bendungan Mama. Bendungan ini dibuat pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu masyarakat di sekitar merasa kesulitan dalam menanam padinya karena bergantung kepada hujan, hingga kegiatan bertani pada tempat itu hanya bisa dilaksanakan sekali setahun. Sehingga tertulislah lawas lagi seperti ini. Seno poda waduk mama, rakyat tonang aimata mangan siup nomorawi. Yano tonang aimata pade antap nonda mole pola uma tada langit.
Ini artinya secara umum saya bisa menjelaskan bahwa ada kesyukuran yang luar biasa atas dibangunnya bendungan Mama itu, di mana kemudian bisa mengairi sawah masyarakat atau penduduk di sekitar yang dulunya bergantung kepada alam atau kepada cuaca sekali setahun, karena itu disebut kawasan tada hujan. Oleh karenanya masyarakat kita Samawa begitu apik menyusun sebuah peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan untuk kemudian dibuatlah dalam nilai kesusastraan yang memiliki makna dan nilai yang tinggi. Kemudian pada kesempatan lain kita juga menemukan sebuah lawas yang masih berisikan sebuah cerita atas sebuah perjalanan yang dialami oleh seseorang, yaitu salah seorang dari teman kami, Kanda Gunawan DM, yang menulis lawas seperti ini. Kabarundang tahu pungkit, ajak kami pina bumung, lawas dunia akhirat. Nosoda sama nan maras, batemung sama palawas, bakarante kenang lawas. Saling sir balas lawas, sijar tahu pakar lawas, sarea luk sepan ke lawas. Lawas ini menjelaskan bahwa ada sebuah undangan yang dilaksanakan atau hajatan yang dilaksanakan di Desa Pungkit, yang kemudian mengundang para tokoh-tokoh untuk kemudian berdiskusi tentang lawas. Saking asik dan meriahnya acara itu, seolah-olah setiap pembicaraan penuh berisikan lawas, dan kata-kata yang mengalir adalah kata-kata yang memiliki nilai kesusastraan tinggi sebagaimana lawas itu sendiri. Kemudian kita juga menemukan bahwa lawas ini bisa juga digunakan sebagai media untuk memuji atau menyanjung atau memuja seseorang atau memberi nilai seseorang atas prestasi yang dimiliki, atas potensi yang dimiliki, sehingga kita mengenal di dalam lawas Samawa itu ada lawas pangajum. Nah, salah satu lawas pangajum yang saya temukan ini dibuat oleh Ibunda Herawati Pogo. Lawas ini diperuntukkan kepada Kanda Wahyudin Latif dan tertulis seperti ini. Saya ingin menjelaskan bahwa lawas pangajum itu adalah lawas yang memuja atau menghargai sebuah nama atas prestasi yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga nama orang itu dibuatkan lawas, diambil misalnya huruf awal dari masing-masing kata, lalu kemudian dirangkai dengan kalimat-kalimat sehingga dia menjadi lawas. Seperti lawas pangajum untuk Wahyudin Latif dimulai dari huruf W, A, H, dan seterusnya sampai F pada akhirnya. Lawasnya tertulis seperti ini. Wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran, Alkitab suci, hamba cerdik tayang pikir. Ya Khalifah Ali cerdik, ulama menantu Rasul, dekayalanis ling nenek. Do nenek beang gamana, ilmu dunia akhirat, nan laku Wahyudin Latif. Latif ta basifat alis, amin tugita keteman, tutu si lewa kemana. Intan lewa muki jenang, ndak yapang noba tepang, figur mulia deadati. Hadirin sekalian, lawas ini mengandung arti bahwa nama Wahyudin Latif memiliki kelebihan
memiliki potensi, bahkan memiliki keunggulan-keunggulan yang dipujikan di dalam lawas ini dalam bahasa-bahasa yang indah. Oleh karenanya hadirin sekalian, sekali lagi mengutip pernyataan Kanda Madya Jakobsen bahwa lawas adalah karya sastra yang memiliki nilai tinggi. Yang karena itulah tidak sembarang orang bisa melakukan atau bisa membuat atau menulis lawas. Hanya orang-orang tertentu yang berproses dengan belajar untuk kemudian bisa memahami lawas. Tetapi secara naluriah, masyarakat Sumbawa atau masyarakat Samawa pasti dia tidak akan asing dengan lawas. Bahkan jika dilatih secara terus-menerus, maka kemampuan alamiah akan terlahir dengan sendirinya, karena sesungguhnya lawas adalah bahasa komunikasi. Sekali lagi, lawas itu adalah bahasa komunikasi sehari-hari yang tinggal ditata, diracik kembali oleh kita, masyarakat Samawa, untuk kita susun dengan kaidah-kaidah penulisan lawas tadi. Terdiri dari 3 baris setiap baitnya, dan dalam satu baris terdiri dari 8 suku kata. Jika kata-kata, kalimat-kalimat, pembicaraan-pembicaraan bisa kita tata sedemikian rupa, maka sesungguhnya kita sedang berbicara sebagaimana kita berlawas. Oleh karena itu, hadirin sekalian, tidaklah asing jika suatu saat kita menemukan ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang kalau berbicara isinya lawas. Kalau berkata-kata sesungguhnya menggunakan kaidah-kaidah lawas. Itu sesungguhnya adalah kemampuan dasar alamiah yang dimiliki oleh orang Sumbawa. Yang itu didapatkan dengan upaya berlatih, upaya belajar. Dan karena itu secara naluriah masyarakat Samawa yang memahami bahasa Samawa, inten menggunakan bahasa Samawa, tidak akan kesulitan dalam berlawas. Oleh karenanya melalui kesempatan ini kami mengajak Sarea atau Samawa untuk memuliakan bahasa Samawa. Mari kita pertahankan bahasa Samawa, kita rawat, kita lestarikan, dengan salah satunya adalah dengan belajar berlawas. Karena dengan berlawas sesungguhnya adalah salah satu cara kita untuk melestarikan bahasa Samawa. Pada episode berikutnya nanti kita akan menjelaskan tentang lagu-lagu Samawa yang berbasis lawas. Oleh karenanya, mudah-mudahan pada waktu berikut kita akan bertemu untuk berbicara kembali tentang lawas ini. Demikian hadirin sekalian, semoga kajian kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.